Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya selalu berharap dan berdoa kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita kembali lagi akan bersama-sama akan melihat dan menyaksikan bagaimana Ustadz Tsuma kembali berulang, yang dimana dia dalam suatu ranah diskusi atau debat terus berkoar-koar tentang kekristenan. Dia selalu mencomot-comot ayat Alkitab yang ditafsirkan secara liar untuk menyerang iman Kristen itu sendiri. Namun apa yang terjadi ketika seorang apologet Kristen mematahkan setiap argumentasinya? Maka dari itu mari kita lihat bagaimana perjalanan diskusi tersebut dan bagaimana Ustadz Tsuma menjadi bulanan-bulanan dari para apologet Kristen. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini lagi. Iya, saya punya Tuhan yang hidup, saya punya Tuhan yang kuasa, saya punya Tuhan yang luar biasa. Apa mungkin dia tidak mau membela anaknya? Apa mungkin dia tidak mau menjauhkan anaknya dari kegelapan? Gak mungkin. Saya yakin Tuhan saya tuh luar biasa, sehingga tidak mungkin dia melihat anaknya jatuh kedua kali. Gak lah, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dia cari yang gak sunat, gak apa-apalah. Yang gak sunat, nanti kita sunatkan. Bener gak, Bi? Iya. Dulu juga mantan suami saya awal nikah gak sunat. Setelah beberapa bulan menikah saya suruh sunat, dia sunat. Apa susahnya? Disunat sendiri sama Ica. Iya, saya sunat sendiri, gak ada salahnya. Gitu. Kalian bagus. Ini siapa nih? Kacong jagat. Mau naikin orang ini nggak, Bi? Seorang Madura boleh. Si Nah, ini. Kacong itu. Mana Kacong? Halo. Hai. Iya, ini jujur ya, aku mau tanya nih. Aku Apa itu? Kamu naik. Ini bagus kamu naik. Nah, aku. Yes. Ya, soalnya Aku gini, naik buat bapak tua itu yang sudah bawa tanah. tapi Aku mau pengen diskusi ngomong sama dia. Kamu. Kamu jadi host aja. Aku mau bicara sama orang ini. Boleh ya? Ini Ya. sekarang. Aku mau bicara sama orang tua ini yang sudah bawa tanah. Dikit lagi masuk neraka Ya, dia. nabi kamu itu ya. Gak usah bawa-bawa nabi. Gak usah bawa nabi. Nabi jahat. Nabi jahat. Gak usah bawa-bawa nabi. Anakmu masih Islam. Kalau mau debat, Anakmu masih Islam. Gak usah bawa-bawa nabi. Anakmu masih Islam. Anakmu masih Islam. Anakmu masih Islam. Nabi Sekarang begini. Saya kalau mau ikut, dengar dulu. Saya kalau mau ikut ke kamu, umur 6 tahun, umur 6 saya tahun. kalau mau ikut ke kamu, Otakmu tidak punya, kamu jauh Aduh. rendah mentalitas. Mulai dari Oke. Yusuf Kala. Oke. Nggak usah gitu. Ajari saya supaya saya bisa jadi Kristen. Coba, bisa nggak? Ajarin saya supaya saya bisa jadi Kristen, boleh nggak? Ajari saya supaya saya bisa murtad, boleh nggak? Saya marah kepada Ajarin saya supaya saya boleh murtad ikut kamu, boleh nggak? Nggak usah. Itu penjahat kelamin. Nabi kamu penjahat kelamin. Semuanya penjahat kelamin. Yesus untuk datang ke dunia dia pecahkan perawan wanita nggak? Pesantren di Kalimantan. Gimana ayatnya? Tuhanmu untuk jadi manusia pecahin perawan nggak? Kenapa? Karena ustadz kiai. Tuhanmu untuk jadi manusia, dewa yang kau sembah yang bernama Yesus itu untuk jadi manusia dia pecahin perawan gak dulu? Kasar di Aceh, itu ustadznya sama kelakuannya. Ayatnya Yesus di dalam Kolose 2 nomor 9 dan juga di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai 8 dan juga kemudian dalam Matius 1 nomor 18 dan seterusnya. Dewa Zeus nuzul masuk ke dalam rahim memecahkan perawan Maria lalu keluar menjadi bayi. Pertanyaan saya, ada tidak Tuhan selain Tuhannya orang Kristen yang turun ke dunia pecahkan perawan? Ada nggak? Akan membuat nabi Ada tidak? di depan mata saya. Ada tidak Tuhan agama lain yang turun ke bumi pakai pecahkan perawan? Ada nggak? Ya.
Kalau seberapa? Saipudin Ibrahim tutup kamera, malu dia. Tidak berperi kemanusiaan. Sekarang ajarkan saya bagaimana caranya menjadi Kristen. Tidur dengan 30 perempuan. Coba jadikan saya murtad nyembah manusia yang pernah pecahin perawan. Ayo. Yang dianggapnya permaisuri. Itu datang dan pergi nggak dikasih kamar oleh Nabi kamu. Kita sekarang coba kamu tunjukkan ajaran Yesus yang membahas tentang Kristen. Ada nggak? Ajarin saya jadi Bapak Ibu kasih selamat Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan kesini dulu. Ajarkan saya menjadi Kristen. Gimana caranya jadi Kristen? Kau. Ya, betul jadi kau. Satu, jangan kawin sama anak kecil. Saya menjadi Kristen. Jangan pedofil. Dua, jangan kawin sama dirinya. Kalau Yesus pernah menyebut nama sabar kau, berjawab. Ada nggak? Saipudin. Saipudin. Lari dia. Kabur dia, Cak. Orang tua kita yang sudah bau tanah yang penuh dengan bau sabuk kelapa. Suara kau dengar? Suara kau dengar? Kolose 2 nomor 9. Tapi bukan saya nggak ada loh di layar. Coba Kolose 2 nomor 9 coba. Coba aku turun dulu ya. Suruh diam dulu si Comor. Aku turun dulu ya. Oh, aku suruh oke mantap. Kenapa cuma kita berdua timer. Kolose 2 nomor 9 coba. Jangan kasih turun ini. Kucukur gigi kau. Kolose 2 coba Ica baca. Oke, silakan baca. Baca ya Ica ya. Nanti kau tanya Al-Qur'an kau, silakan. Kosong gigi kau. Baca ya Ica. Jangan kasih turun. Nomor 9. 9 ya. Nomor 9. Ayat 29. Nomor 9. Iya. Sebab dalam ini di sini di perikopnya kepenuhan hidup dalam Kristus ya. Nah, yes. Dikatakan di sini sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Seluruh jasmani Yesus kan? Yes. Apakah termasuk biji sakar Yesus itu adalah Tuhan kalian? Jawab. Yes. Biji sakar Yesus Tuhanmu juga? Yes. Jadi yang nebus dosa kamu itu biji sakar? Yes, benar. Sudah? Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke. Itu aja yang saya ingin tahu. Oke, aku tanya. Tolong bacakan sama saya, Cabi. Maria Makan 3. Semuanya sudah tolong bacakan sama saya Maria Makan 3. Comorpedia. Cabi, tolong bacakan sama Maria Makan 3. Dia sudah mengakui. Silakan. Aku ditanyain. Dia sudah mengakui bahwa ternyata Tuhan itu adalah si Zumat aku ditanyain. Begini seorang apologet. Teman-teman, kita hargai. Begini seorang apologet. Tuhannya orang Kristen itu memalukan, Toyon. Begini kamu memalukan. Ya, kita hargai ya. Bisa kau bacakan sama saya, Cabi. Coba bacakan sama saya Maria Makan 3. Ica sudah dengar bahwa Kristen itu menyembah batu sakar. Tolong bacakan sama saya Maria Makan 3. Dari Ica, dia suruh diam dulu ini, Comorpedia dulu. Bisa bacakan Maria Makan 3. Diam dulu. Aku mau bacakan Maria Makan 3. Nah, sekarang kalau silakan. Dia sudah mengakui bahwa silakan. Batu sakar. Tolong bacakan Maria Makan 3. Kepada saudari Ica. Silakan. Apakah kamu mau? Kenapa kamu tidak mau menjawab saya? Bisa kau bacakan Maria Makan 3 sama saya, Ica? Tolong bacakan Maria Makan 3, silakan. Saudari Ica. Tolong bacakan sama saya Maria Makan 3 supaya kita tahu siapa yang diutus oleh Allah. Muhammad setan yang berkawin sama anak kecil Aisyah 6 tahun dikawini sama si Muhammad anjing karena Muhammad menyembah batu zakar. Tolong pertanyaan saya Maria Makan 3, saudari Ica. Apakah kamu bacakan Maria Makan 3? Ternyata kamu tertipu. Si tuyul ini mau mengikuti Rasulnya. Mungkin karena Rasulnya itu menikmati anak kecil. Silakan. Maria Makan 3 tolong dong. Bisa nggak? Saudara Ica. Coba. Dia sudah bertanya, aku sudah menjawab. Bisa nggak bacakan sama saya Maria Makan 3? Sesuai dengan yang diakui oleh Comorpedia tadi. Boleh? Maria Makan 3. Kristen itu menyembah. Ketika Allah mengutus setan, apakah yang diutus Allah adalah Muhammad atau setan? Gimana saudari Ica? Saudari Ica. Lihat bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan saya. Sudah dengar tadi pengakuan si Comorpedia. Tolong bacakan sama saya. Maria Makan 3. Bisa dibantukan host? Silakan. Maria Makan 3. Ini dia berani ditanya dia nih. Muhammad Kamit. Takut ditanyain. Jangan situ kau. Diam kau situ kau. Maria Makan 3. Maria Makan 3. Maria Makan 3. Bisa bacain? Apapun pendapat Kristen tentang Islam. Yang penting Islam ini tidak menyembah batu zakar. Silakan. Saya bacakan dulu. Silakan. Yang penting umat Islam itu sudah tahu. Silakan. Tadi kamu bilang saya menjadi host, jadi saya bacakan dulu, sabar. Enggak, akui dulu bahwa dia mengakui bahwa sudah menjawab. Akui dulu. Sudah menjawab. Diam kau situ kau. Bahwa Kristen itu diam. Takut. Orang Makassar takut. Saya baca dulu. Makan soto. Makan soto Makassar. Kalau dia itu menyembah batu zakar, betul nggak? Iya, sudah aku jawab. Iya. Dalam sebelum kemanusiaannya aku menyembah dia. Selesai. Tepuk tangan. Sudah selesai. Sudah tepuk tangan. Sudah. Bacakan Maria Makan 3. Silakan.
Ya jadi teman-teman, 83, silakan. Kristen mengakui bahwa dia menyembah batu zakar ya. Bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Oke, pertanyaan saya begini. Allah mengutus Muhammad kepada orang kafir Quraisy. Pertanyaan saya, apa perbedaan setan dengan Muhammad? Satu, setan tidak pernah berbuat baik. Kedua, kalau Muhammad tidak pernah berbuat baik, berarti Muhammad setan. Sebutkan salah satu saja berbuat baik Muhammad. Tentu dalam kitab kau, silakan. Perbuatan baiknya Nabi Muhammad itu mengatakan di dalam Al-Quran, wa iyada'una illa syaitanam marida. Orang Kristen itu, sabar. Orang Kristen itu menyembah setan yang terkutuk. Dan ternyata itu lebih parah lagi. Ngomong-ngomong doang. Setan yang terkutuk aja yang kalian sembah. Ternyata yang kalian sembah itu juga adalah batu zakar. Tidak ada perbuatan baiknya. Tepat jidat Sutoyono. Kenapa Nabi Muhammad ditakdirkan dirinya ini memang menjadi setan? Sampai pun tidak ada perbuatan baik Nabi kau di sini Toyono. Tidak ada catatannya. Lalu kamu mendewakan si Muhammad itu mengatakan dia Nabi. berdasarkan Kolose 2 nomor 9 ternyata nyembah batu zakar. Gimana dong? Aduh, ngeri-ngeri sedap. Ada loh. Itu kenapa nggak boleh ngeri-ngeri sedap loh. Siapa sih bilang? Tadi Kolose 2 nomor 9. Dalam posisinya sebagai jasmani penuh dengan keilahian, theos, keilahian dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kalau seluruh jasadnya Yesus itu adalah dewa, theos, berarti biji zakarnya juga. Dan Congorpedia sudah mengakui itu. Berarti memang betul Pak Bom selama ini menyembah batu zakar, kan gitu. Kalian aja yang nggak ngerti. Iya. Coba baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Kalau kamu berpikirnya seperti itu ya kamu salah. Lu kok salah pula? Itu dalil sudah mengatakan itu seluruh jasmani Yesus itu adalah ilahi. Bukan berarti kita seluruh jasmani itu bukan berarti yang menyembah yang itu kamu dihapus itu. Kamu pakai yang lain. Aku turun dulu ya, naik lagi ya. Aku mau hantam. Baik ya, giliran kau dan saya kubal balik kau. Ica, kalau dia ngomong di mute aja. Saya tantang kau. Kau naik. Nanti saya yang jawab, baru saya bertanya. Jangan kau kemana-mana Zuma, aku tunggu kau. Kenapa itu? Oke, mantap. Naik dia. Oke. Sekarang coba baca Kolose 2 nomor 9 dengan baik. Baca dengan baik-baik. Ya, kalau saya jawab yuk diam ya. Setelah itu saya bertanya ya. Teman-teman tolong rekam. Tolong rekam hari ini saya bal-bali dia. Alah, mulut besar, perut besar, kepala besar, bibir besar, hidung besar. Nabimu yang kepalanya besar, matanya merah, kepalanya besar. Saya tunjukkan hadisnya mau. Udahlah. Baca dong. Ini kita baca ya. Filipi 2 ayat 9. Iya. Benar ya. Sebab itulah sebabnya Allah sangat mengasihi dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kolose 2 nomor 9 yang tadi. Dengarkan Pak Bom supaya Pak Bom itu sama seperti. Ya, saya mau lihat kau sembah batu. Ini saya baca. Gantung bisa dengan batu zakar. Ya, kalau ketemu ahli Alkitab ini santai aja. Ahli Alkitab. Bagaimana tantangan saya, kau berani? Kapan kita diincar tutup mata? Saya sudah ada di sini, Bom. Oke, kalau begitu kau tutup mata, saya tutup mata. Panggil Islam 2 orang di kau, panggil Kristen 1 orang. Kita tutup mata. Ya sudah, kau bertanya. Udah, kau takut saja. Kau nggak berani tutup mata, toh? Nggak berani, toh? Aku di sini. Ya, berani nggak tutup mata? Berani nggak? Ngapain tutup mata? Iya, tutup mata dong. Katanya kau pintar, otakmu bagus. Kita tutup mata aja. Untuk apa? Ya, untuk kita diskusi. Katanya kau ahlinya, tanpa laptop, tanpa handphone. Matius 7. Jangan kau lari, kau setuju dulu. Kau setuju dulu. Tes. Oke. Kalau begitu kau hafal dulu. Sebentar. Kalau begitu saja kau hafal dulu. Kau hafal dulu Musnad Ahmad 5364. Udah, kau tanya dulu. Ya sudah, kau tanya. Diskusi baik ya. Tanya. Silakan. Ya, oke. Kolose 2 nomor 9. Oke. Di situ dikatakan bahwa Tuhanmu itu seluruh tubuhnya Yesus itu adalah sembahanmu Tuhan. Oh tidak. Kemanusiaan, nggak ada tulisan sembahan. Kemanusiaan, baca baik-baik. Kami nggak pernah sembah manusia. Jangan kau perkosa ayat Alkitab. Ya, betul. Tidak ada kata sembah. Seluruh jasmani Yesus itu adalah ilahi. Dia menjadi manusia, jasmania. Jangan kau bilang sembah baca Alkitab baik-baik. Iya, silakan. Seluruh tubuhnya Yesus adalah keilahian, betul? Dia manusia tubuhnya. Baca baik-baik. Oke, pertanyaanmu apa? Silakan, pertanyaanmu apa? Itu pertanyaannya. Seluruh tubuh Yesus mulai dari sampai ujung kaki adalah ilahi, betul? Saya baca ya. Ya, baca. Saya baca ya. Oke.
Oke. Saya baca untuk kau dengar baik-baik. Sabar. Saya jawab ya. Kau kasih waktu saya jawab ya. Boleh? Setelah itu saya bertanya. Ica ya, setuju ya? Oke. Tenang aja bro, jangan kejang-kejang. Mulut itu simpan. Mulutmu satu aja. Sebab dalam dialah berdiam. Dengar ini. Berdiam secara jasmania. Seluruh kepunahan kealahannya. Maksudnya adalah kepenuhan. Diam dulu, saya baca dulu. Mau dijawab gak? Nah ini orang yang diskusi nggak bisa. Takut dijelaskan. Diamlah, jangan kayak anak kecil lah. Silakan. Kamu mute dulu. Tolong mute ya. Saya jelaskan ya. Orang Kristen tidak pernah menyembah Yesus punya tubuh. Karena Yesus sendiri berkata bahwa, dengar baik-baik. Yohanes 4 ayat 24. Jangan kau ketawa. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dengar dong, gua jawab dulu dong. Jawab, jangan takut, kubal balik. Mau diskusi nggak? Jangan kayak anak kecil dong. Kasih naik sipi aja, biar dia berkantor dan sipi. Kau jangan takut, saya jawab, setan. Ini orang nggak bisa diskusi dong. Cari koin. Lu diam, diam, gua jawab dulu, botol. Aduh, ini orang penakut ya kau ya. Saya jawab dulu. Iya, kau dengar dulu. Betul atau tidak? Saya jawab, ini kau diam monyet. Kau ini ribut. Aduh. Pakai timer. Dengar ya, Suma sopan sedikit kayak kecil ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Kau nggak ngerti Mesias itu apa? Yang juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus. Ini kata Yesus ini. Kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dengar dulu, namanya Mesias itu, kau dengar, itu yang diurapi. Kristus itu Yosua Hamasia. Yesus berkata, kalau menyembah dirinya, dengar dulu. Aduh, ini orang nggak bisa ajak diskusi ini. Kalau menyembah Yesus itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami Kristen nggak pernah sembah itu manusianya. Aduh, ini orang semua. Kau kenapa nggak bisa diskusi? Kau ngomong aku diam. Parah kau. Iya, sabar, duduk diam. Aduh. Ngomong ayo dah. Kau ngomong dulu. Biar diam. Yang saya tanya, Bom, tubuhnya Yesus, batu lasenya sama kalonjingnya, itu Tuhan juga berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Seluruh jasad Yesus itu Tuhanmu. Kau iyakan atau tidak? Mulai kerasukan jin. Oke. Ya, berarti kau menyalahi. Cuma penakut ini. Aduh, kau punya otak botol Kau dengar baik-baik ya. Dalam Yesaya 43 ayat 4. Yesaya itu orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, botol. Kau orang Arab Saudi, Arab botol. Kamu orang apa? Saya orang Indonesia. Kenapa? Yesus orang apa? Orang Arab? Botol kau. Untuk Yahudi saja. Untuk Yesus botol. Ya untuk Yesus. Orang Arab kenapa kau? Sekarang kita bahas Nabi Musa bagaimana? Kau memang botol penakut kau. Loh, kau penakut, kau nggak pernah jawab dengan saya. Saya bertanya, kau nggak pernah. Inilah orang botol paling takut dengan bom. Dengar semua. Mute. Saya mau jawab bagaimana? Mute. Kau lawan orang Kristen lain boleh. Betul? Astaga. Oke, kalau misalkan memang Bang Juma yang masih mau ngomong, coba kamu sendiri deh ngomong dulu deh, puas-puasin dulu gitu. Saya sederhana aja. Kolose 2 nomor 9 ini, saya cuma minta pengakuan dari Bom bahwa tubuh Yesus, biji satarnya, anusnya, itu semua adalah Tuhannya Bom. Betul atau tidak? Berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Betul tidak Bom? Astaga. Ayo Bom. Saya jawab kau diam. Ya. Yes. Kalau kau berani ribut, demi kau bikin surat pernyataan di polisi, jangan kau tangkap saya. Kau jangan cuma tahu kalau kau lapor-lapor, dasar umat cengeng. Saya jawab sama kau dengar. Kami tidak pernah menyembah Yesus manusianya. Allah menjadi sama dengan manusia, yang mana dinubuatkan dalam Yesaya 43 ayat 4. Karena begitu berharga manusia di mata Allah, karena manusia diciptakan sesuai dengan kemuliaan Allah, makanya Allah mau menjadi dengan manusia. Karena manusia. Dengar dulu, aduh. Buang Ica gak perlu channelmu Ica. Ini orang penakut, gak mau dia dijawab. Gak mau, percuma, turun aja udah. Kita gak perlu. Percuma Ica, percuma. Ini orang iblis ini. Ampun Ica. Kau
jangan, kalau saya mau jawab kau jangan potong. Kau Suma, kau hanya lama-lama saya menyanyi kau lagu satu nanti Suma. Kau saya jawab kau diam. Oke Ica, giliran saya bertanya. Kau jawab sama saya di dalam hadis Musnad Ahmad 5364. Pertanyaan saya, mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sebesar-besarnya. Pertanyaan saya, bro. Pertanyaan saya. Apa ini maksud dengan ayat ini? Silakan. Itu bukan ayat, itu hadis. Iya, saya nggak ngerti maksud ini hadis ini apa. Kau jelaskan, jangan ketawa. Oke, silakan Pak Jam. Tajarin. Ya. Jadi salah satu kaidah daripada kesalahan atau dosa dalam Islam itu adalah menjalankan ziarah berjalan menuju Mekah untuk menyentuh atau mencium Hajar Aswad. Jadi yang menghapus dosa itu adalah tindakan manusianya, bukan batunya. Saya kasih pelajaran sama kamu. Buka Yesaya 6 nomor 6. Jangan bawa ke Yesaya. Ini kau nggak ngerti. Jangan Islam bawa ke kitab Yahudi. Itu kitab Yahudi, bukan kitab Islam. Muntah saya. Itu kitab Yahudi. Orang Nabi Muhammad bukan orang Arab. Kamu baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Di sini dikatakan saya ahlinya. Dengar, Ica cabutnya dulu Ica. Kau dengar. Enggak, bukan begitu. Jangan lari ke saya. Jangan kau lari. Jangan lari. Jalankan kitab. Nanti giliran saya jawab masalah batu itu. Yesaya 6. Dengar ya. Di dalam aduh Zuma sopan dong. Zuma kau dengar ya. Zuma dengar ya. Sebentar. Nggak boleh gitu dong. Itu Al-Quran jawab Al-Quran dong. Al-Quran dong. Jangan lari dong. Gua jawab sama lu ya. Gua tanya sekali lagi. Di dalam hadis Musnad Ahmad 5364, mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Walaupun kalian orang Islam, dalam Bukhari 6933 ya, meskipun Anda Nabi bersabda, meskipun Anda berzina dan berbuat dosa, Anda akan didengar dulu. Anda akan dihapus dosanya sehabis-habisnya oleh orang Nasrani dan orang Yahudi, yang mana tertulis dalam hadis Muslim 4669. Berarti oke, saya tunjukkan hadisnya. Ica kasih besar aku, Ica. Oke, bohong. Oke, Ica kasih tunjuk ya. Oke. Ya, yang pertama udah jawabnya kejam-kejam. 69 33. Boleh tenang aja, bohong ya. Oke, Bukhari. Jangan kejam-kejam, Suma. Saya turun dulu baru naik lagi. Tidak, kamu diam aja, mute aja. Kamu di mute aja, nggak usah turun. Oke. Diturunin dulu sebentar. Baca ini Bukhari 6933, sanadnya Sahih ya. Sahih. Oke, nih ya. Oke, kita baca ya. Telah menceritakan kepada kami apa ini? Syubah dari Washil dari Al-Marur berkata, aku mendengar Abu Zar dari Nabi, beliau bersabda, oke, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira. Wah, kabar gembira nih, Jibril kasih kabar gembira nih, bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Oke. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina. Nah, sahabatnya Nabi bertanya kepada Nabi nih, dan Nabi bertanya kepada Jibril. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina. Langsung Nabi menjawab. Sahabatnya tanya sama Nabi, meskipun dia mencuri dan berzina. Wah, ini ya. Sudah, kau lihat sini. Meskipun dia mencuri dan berzina, berarti masuk surga. Oke, langsung kita hadis Muslim. Perhatikan Suma, hadis Muslim 49 ya. Sorry Suma ya, saya cuma baca saja, kau jelaskan ya. Hadis Muslim. Udah tenangan saja, namanya diskusikan begini. Nah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Sainha bin Yahya, dari Abu Buddha, dari Abu Musa, dan berkata, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi. Ini.
seorang Yahudi ataupun Nasrani, kepada setiap orang Muslim, kepada Zuma dan teman-teman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api. Kasihan dong. Berarti kalian enak-enak berbuat dosa, nggak usah bertobat, cuma berbuat dosa aja. Nanti orang Nasrani dan Yahudi menebus, termasuk batu itu. Selesai, Cak. Sudah saya. Oke, gantian. Kau bantah ya? Gantian ya. Ya, oke, silakan. Kemana dia? Kemana dia? Mana si kampret itu? Gantiannya kabur. Tadi saya di report. Kemana dia si Tuyulullah itu? Tuyulullah? Astaga, tadi aku di report loh. Kemana dia? Coba dijambak dulu rambutnya. Gak ada. Pak Bom Bom, suaramu gak ada Pak Bom Bom. Buka dulu mic-nya Pak Bom Bom. Minum kincing onta, resepnya 3 kali sehari. Si Suma ketakutan, ditanya kitabnya lari ke Alkitab. Kagum. Ditanya, jangan main lapor-lapor. Lu jangan cuma ribut-ribut. Buat. Kenapa tuh? Tuannya Islam kabur. Kabur. Gak ada, udah pergi dia. Kabur dong. Orang aku buka akun saya yang bisa on cam ini berketujuh. Teman-teman, dia bilang apa Ica? Dia bilang apa Ica? Mana buktinya? Dia kabur terus akan tunjuk Sofi toh? Kabur dia. Cuma kau belajar dulu kitabmu. Kami hanya membaca. Jangan kau bilang kami menista. Kami hanya baca, bro. Itu Sofi. Kami hanya baca. Kami bertanya. Ya. Udah ada. Ya, gereja terguncang kan? Kemana? Silakan. Jelaskan. Ini giliran saya. Oke. Silakan kalian. Oke, baik. Yang pertama, di dalam Islam itu jelas dikatakan innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik dan seterusnya. Jadi Allah menghapus seluruh dosa kecuali satu dosa, yaitu menyembah biji sakar Yesus. Seperti yang diakui oleh CPR Congor tadi, Congorpedia, dia akui bahwa Kristen itu menyembah biji sakar Yesus dan pantat Yesus berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Diskusi pakai data, jangan begitu dong. Kau enak menghujat, kalau kami kau lapor polisi. Kau jangan macam-macam cuma. Kau kurang ajar itu. Iya, tapi kau ditanya sama saya, kau urusan dan saya. Setan kau ini. Muhammad. Dia akui tadi bahwa Kristen menyembah biji sakar dan pantat Yesus. Iya. Dia ini waktu saja. Oke. Lanjut. Jadi seluruh dosa dihapus. Teman tolong rekam ya, rekamin orang ini. Diam dulu. Bandebat Mahrini. Takut dia. Diam. Aku di sini di markas kalian, Bang Suma gitu loh. Oke. Jadi saya ajarkan sama kalian. Al-Quran menjelaskan seluruh dosa. Data. Seluruh dosa dihapuskan oleh Allah. Surah An-Nisa ayat 48. Diam dulu. Gurumu belum selesai. Diam dulu. Cepe. Ini si Aceh, ini si Aceh. Nggak usah Ica, biarkan. Dia diam. Selama dia diam. Aku kena report, Pak. Siapa pun di Aceh, jangan suruh turun. Ini buronan saya juga. Saya nggak pernah mau dinaikkan di komalnya dia. Kau tinggal duduk di situ ya. Habis ini kau giliran. Jadi Al-Quran seluruh dosa itu dihapuskan oleh Allah kecuali satu, yaitu dosa menyembah biji sakarnya Yesus. Oke, nah sekarang Al-Quran surat At-Tabun ayat 9 diterangkan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalik. Ketika semua umat manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Hadis yang ditanya kau dari Alkitab. Ya dong. Kau baca Alkitab. Diam dulu. Hadis yang ditanya kau diam dulu. Diam dulu. Pemakan kutu, diam dulu. Pemakan kutu yang tinggal di Aceh nggak ada beras, makan kutu datang misionaris memudahkan jadi pemurda. Diam dulu. Pemakan kutu. Jawab cuma saya tanya hadismu. Berarti kau menghina imammu. Kau katakan Imam Bukhari dengan hadis Muslim bagaimana itu? Jawab dulu dong. Gurumu lagi ngajar. Diam. Semua diam. Pemakan kutu. Diam. Kau guru. Allahmu saja mengutus setan. Kau yang diutus. Gurumu sedang menjelaskan. Jangan diganggu. Kalian kan penyembah batu sakar. Kau jawab pakai hadis. Ya. Jadi Al-Quran surah At-Tabun ayat 9. Ketika seluruh manusia itu nanti dikumpulkan oleh Allah, umat Islam diampuni segala dosa-dosanya. Paham? Barang siapa iman kepada Allah dan beramal saleh, wa may yu'min billah wa ya'mal saleh. Mencret dia, teman-teman. Dia sudah mulai bertakia, mencret tidak bisa jelaskan. Aduh. Kecuali satu dosa. Lalu kemudian di dalam Al-Quran diterangkan juga innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan
dan juga Fahlul Kitab dan orang zalim yang ada di antara keduanya itu masuk ke neraka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah. Jadi jelas, kalian orang-orang kafir memang tempatnya di neraka. Paham ya? Oke, sekarang saya balik bertanya. Kolose 2 nomor 9 yang tadi kalian akui bahwasanya jawab pakai data, orang mulut besar. Katanya Gurunda, ditanya hadismu itu. Sekarang giliran saya. Saya sudah jawab, sekarang kau jawab dulu. Semua. Ini giliran saya, jangan takut. Tuh ada pemakan kutu juga nongol di sini. Hadis yang ditanya oleh Pak Bomom tadi mengenai Hajar Aswad, kamu belum jawab, bro. Saya sudah jawab. Coba kau jawab dulu hadis mengenai Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa. Coba kau jawab. Oke, sekarang begini, mengenai Hajar Aswad tidak ada dikatakan. Oke, jawab. Jangan sekarang begini. Ini saya jawab, wahai pemakan kutu, Pendi. Mana jawabanmu, bro? Oke, aku jawab. Diam dulu. Silakan jawab. Saya mau Ini dengar. bukan gereja. Ini bukan gereja. Bisa saya gereja. Saya jawab. Tadi jawabannya dia ngaco itu. Tidak ada satupun dalil di dalam tradisi Islam selama kamu belajar. Tidak ada diterangkan batu menghapus dosa. Oh salah kau, ada di hadismu. Ada di hadismu. Menghapus dosa habis-habis itu Yun. Tadi. Gini saya. Nah, begini semua ya. Setelah bacaan Muhammad sampai di akhir surat An-Najm ini sini, maka beliau sujud lalu sujudlah semua orang yang bersama dia di kalangan orang-orang muslim atau orang-orang muslim. Hanya Al-Walid Ibnu Mughirah karena tubuhnya sangat besar tidak dapat melakukannya. Artinya Muhammad di sini menyembah berhala. Ia hanya mengambil segala pasir. Saya malah di mute. Gimana dong? Ini anak-anak dewa gimana dong? Anak-anak dewa ini. Oh iya. Silakan. Anggarannya gitu, turun dulu nanti naik lagi. Iya, enggak apa-apa. Enggak di si Bang Juma. Kamu kenapa? Jangan turun. Anggaran, enggak boleh. Ica. Pak Bomom punya ini nanti kalau Pak Bomom naik sebentar ada pakai nama Bumer ya, nama anjing. Bumer, kalau saya kena band, ada Bumer, terus ada Rama Setia, berarti perempuan. Ica ingat ya, Rama Setia dengan Megaloman, ya. Selain dari nama dari Bomom itu Pak Bomom. Karena mereka ini pasukan report. Seharusnya Ica sebagai host deh ya. Nanti kalau dia naik, bilang tolong jawab itu tadi. Dan saya tunjukkan hadis itu Musnad Ahmad lagi tuh. Bisa mencium batu, menghapus dosa. Dia harus bantah pakai hadis. Kalau dia tidak bantah, suruh dia jawab lagi. Ya. Silakan, kau bantah. Silakan, kau bantah. Di sini ada pemakan kutu orang miskinnya Aceh yang murtad gara-gara beras. Jangan ngomong aja kalau Diskusi begitu dong. Intelek aja kan, Pak. Iya, gaji UMR bangga. Mau gaji setahun lu mau? Giliran Gaji UMR sama kutu. Mau lu gaji setahun? Ada di Islam itu menyembah apa? Baru gaji UMR bangga banget gaji UMR. Gak ada batu menghapus dosa, gak ada. Oke? Gak ada dalilnya itu. Kamu cari apapun tentang Hajar Aswad tidak ada diterangkan batu hapus dosa. Kutuan. Ini giliran saya penyembah dewa Zeus, penyembah batu zakar. Ini giliran kutuan, saya. Muhammad kutuan, aku bilang Muhammad kutuan saudara. Jadi di sini ada Pendi Aceh, orang miskinnya Aceh yang murtad gara-gara tidak ada beras. Oke? Tolong kau. Ini ruang diskusi koplak. Pengecut kau anak kecil. Orang malu, orang Islam malu loh kayak kau nih. Kau kayak anak kecil. Karena kecil kau diskusi bukan manusianya. Kita adu intelek. Sopan dong. Diam. Sekarang kau tanya nanti si Pendi ini. Tanya dia. Ada tidak dia tunjukkan? Literasi. Kau ini gak punya etika kau ini. Dosa. Kau tanya dia. Kalau ada, bisa tampilkan hadisnya. Itu Hajar Aswad junjungannya Pak Bomom. Biarin. Hajar Aswad diterangkan di dalam hadis. Yang menghapus dosa itu adalah Allah. Perilaku menyentuh. Ada tanya yang menghapus dosa Allah. Silakan saya tantang kau, saya akan bersahadat. Kau tunjukkan, saya tunjukkan data saya bersahadat. Ayo, lawan kau. Mana Allah? Cepat. Selesai. Itu dalilnya. Sekarang ketika ini Gurunda pencerita dongeng. Kau cerita anak kecil sama di sekolah dongeng. Inilah kalian dibotolin sama si Gurunda botol ini. Nggak ada. Dia lawan, dia menjadi Imam Bukhari dan Muslim dan Musnad Ahmad. Woi, kau siapa? Pantasan kau tidak dipakai di masjid. Kau hanya mencari uang ini. penyembah batu. Menghapus dosa. Saya baca dalilnya. Bukan saya kasih segini saya. Dia salah baca hadis itu. Iya, dia salah baca hadis itu. Wallahu ghafurur rahim. Dia salah baca hadis itu. Sudah tahu dari itu. Kaitannya dengan salah dia baca hadis yang ditunjukkan oleh Pak Bomom.
ya. Itu tidak ada kaitannya dengan hadis yang ditunjukkan oleh Pak Bombom mengenai batu menghapus dosa. Tolong Hajar tunjukkan aswad menghapus hadisnya dosa batu dengan menghapus jawaban kamu. Itu tidak ada Tolong kaitannya. tunjukkan di mana Kita buka ya kawan-kawan. Cara bukanya begini kawan-kawan. Cara bukanya begini. Anda bisa ke ini. Iya, ini kawan-kawan. Anda bisa ke buka tasbih hadis ya. Lalu ketika Anda lihat hadis, bisa dong, sabar. Lalu kita buka kawan ya, muslim di bawah, jangan botolin sama si Juma ya. 5364 kita lihat di sini proses. Sabar kau tuyul. Ya, ini sebentar kau pelajari ini ya. Nanti terangkan ya. Diam kau. Mana tahu kau masih bisa diselamatkan. Ustaz Ahmad, di sini mata kau selamat. Ustaz Ahmad baca tuyul. Baca tuyul. Nabi sallallahu bersabda, mencium rukun yamani dan rukun aswad. Akan apa tuyul? Menghapus dosa sehabis-habisnya tuyul. Yang menghapus dosa siapa tuyul? Batu. Mencium batu habis dosa. Mencium batu. Hajar aswad itu apa? Sipi, yang menghapus dosanya mereka itu batu, orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, kita baca Rasulullah SAW pernah menemui Ummu Haram binti Milhan yang diperistri oleh Ubadah bin Samit. Suatu hari beliau SAW menemuinya dan Ummu Haram memberinya apa? Makanan dengan mencari kutu di kepalanya. Kutuan dong. Coba saya 6 nomor 6 sampai nomor 7 ya. Ini Sahih Bukhari 64886. Jangan bawa kitab Yahudi, kita nih Kristen. Makanya jangan bawa kitab Yahudi, Soba. Memberinya makanan dan mencari kutu kepalanya. Makan kutu. Kau ditanya hadis kitabmu, jangan minta bantu di Yahudi. Jangan kau lalat, Suma. Jangan kau lalat, Suma. Kau hari ini ku kasih mencret, Suma. 6 sampai nomor 7. Saya tunggu. Ya ini nih, oke, bisa jawab. Okay. Saya 6. Rasulullah SAW pernah menemui Ummu Haram binti Milhan yang diperistri oleh Ubadah bin Samit. Suatu hari Muhammad SAW dan Ummu Haram memberinya makanan dan mencari kutu di kepalanya. Kau tidak kutu. Tidak ada umat Islam akan goyang dengan kaidah-kaidah dengan cara-cara kayak gini. Gak ada. Siapa yang sudah putus? Saya 6 nomor 6 sampai nomor 7 berani nggak? Saudara Pendi berani nggak? Suma, sini sabar. Sini sabar bro. Suma kau dengar ya. Tadi kan dengar Suma, kau dengar dulu Suma. Tadi Suma dengar Suma. Tadi kan saya menjelaskan di kitab Yesaya, Yesus kan orang Yehuda. Makanya saya jelaskan tentang kitab Yesaya. Kau bilang orang Kristen jangan ambil kitab Yesaya. Dengar, kau bilang orang Kristen jangan ambil kitab Yesaya. Sekarang kau ditanya hadismu dengan Al-Quranmu, kau lari ke kitab Yahudi. Yang botol siapa Suma? Bunda botol. Bikin malu. Islam lalat-lalat di kitab Yesaya. Lalat. Stop ya. Kau jawab Musnad Ahmad. Kau diam dulu. Musnad Ahmad 5364. Terus kemudian Zuma berbuat. Zuma kau dengar. Zuma kau berbuat maksiat, berbuat zina, berbuat dosa sesuai dalam hadis Bukhari 6933, dosamu akan dihapus ya. Kau akan diampuni. Dalam Muslim 4969 yang menghapus dosamu adalah orang Yahudi dan Nasrani dan batu. Kau jawab, bagaimana kau jawab? Bilang iya saja. Yang menghapus bukan Allah kan? Berarti orang Nasrani dan orang Yahudi. Berarti sekarang kau berbuat dosa saja. Nanti orang Nasrani dan orang Yahudi yang menghapus dosa lu. Nanti Yesus yang hapus dosamu di atas yang salib. Mencari tuyul di kepalanya. Nabi kutuan. Astaga. Boleh bicara nggak sedikit? Saudara Fendi Keluaran 29:14 boleh dibaca? Boleh bicara sedikit nggak? Tai sapi penghapus dosa. Bicara sedikit nggak? Jangan lari kesana kemari. Nggak bisa dong. Agama samawi harus. Silakan. Minta tolong ya. Teman-teman kita bukan anak kecil lagi, udah tua. Betul. Makanya kalau giliran saya kalian jangan ngomong. Maksud aku gini, yuk kita edukasi gitu nih. Kan saya diliatin ini sama tanda-tanda hidayah ini, Ica ini. Apaan? Kau mimpikan lagi aku nanti. Kamu yang mimpin aku tengah malam, liatin aja. Mana ada, tadi kau mimpi terus sama aku. Bahaya ini. Iya, kamu udah masuk ke tema kita. Ya, sampaikan kepada saudara-saudara kita berdua. Bisa kalian berdua dulu? Berdua. Ditungguin sampai berjam-jam. Ditungguin sampai berjam-jam. Kenapa takut sama saya? Biji.
Saya dengan Pendi dong, saya belum pernah diskusi sama dia. Turunkan aja 2 gorila ini, turunin saya dengan Pendi. Dia sudah lama waktu ini saya tunggu saya ke kumalnya dia nggak pernah mau dinaikkan. Saya dengan Pendi aja, gorila 2 ini turunin aja. Ke kumal saya, bro. Jangan, bro. Ica, sekali lagi. Suma ini, tolong ini dulu. Ica, Suma tolong jawab pakai hadisnya. Hadisnya itu tidak ada hubungan. Ya. Haleluya, makasih. Ini aku tutup dulu deh, bentar dulu sabar. Maksud aku gini, kita itu kan mau mengedukasi, ini banyak orang yang nonton, kita udah tua loh. Amin, haleluya. Maksud aku, ayo kita mengedukasi. Nah, nanti kalau misalkan tadi Bang Juma kan minta di mana ayatnya. Nah, nanti kan dibukain. Nah, bisa jadi nanti kan Bang Juma bisa membantah atau apa gitu loh, supaya enak, bener nggak? Satu-satu itu di mute. Karena mute. Kalau Kristen baca hadis tidak masuk di kuping saya. Gak masuk. Orang kafir. Hadis gak nyambung. Gak nyambung. Masuknya kemana? Namanya kafir. Baca hadis bagaimana bisa nyambung? Oke, gimana? Baca Bible aja mereka error. Baca Bible mereka error. Kolose 2 nomor 9 tadi error nggak? Gak ada alasan. Ini seluruh jasad Yesus. Seluruh jasad Yesus itu ada Kristen. Izinkan saya membaca hadisnya. Oke. Saya mau baca sama Juma. Oke. Terima kasih bos. Ya. Aku sudah bisa. Bentar ya. Silakan. Oke. Saya akan membacakan hadisnya ya, Bro Zuma ya. Silakan. Ya, Oke. silakan. Anda bin Anasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nazala al-hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal labani fasawat danuhu khataya bani adaman." Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajarul aswad dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam." Bisa dijelaskan? Oleh karena dosa manusialah batu tersebut menjadi hitam. Ya, padahal kita belum pernah mendengar Hajarul Abyad. Tetap Hajar Aswad. Kalau memang batu itu dulunya putih, kenapa batu itu tidak dikatakan dulunya Hajarul Abyad? Kenapa dikatakan Hajarul Aswad? Oke. Nah, bisa percaya diceritakan hadis ini? Silakan. Anda percaya hadis ini? Nah, itu kita tahu. Gimana sih? Enggak, saya tanya dulu. Anda percaya hadis ini? Diam dulu. Silakan. Kamu tidak punya adab ketika diskusi. Diam. Karena saya berada di kandang binatang, bro. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu bagian daripada ilmu. Lihatnya saya lagi berada di mana ini? Saya berada di mana ini, Pendi? Saya berada di mana ini? Itu harus ditunjukkan dong. Saya berada di mana ini, Pen? Ada kan tidak ada, bro. Saya berada di mana di sini, silakan jawab. Ini memakan binatang buas, Pendi. Silakan jawab. Saya berada di kandang binatang, Pen. Kak Ica Kamu lagi TikTok, bukan lagi security, standby, bukan. Kamu lagi TikTok live, mabuk on time. Oke ya. Jadi tuduhannya tadi, ketika kemudian batu menghapus dosa, yang saya minta dalilnya itu. Mana dalilnya batu menghapus dosa? Bro, ini kata hadis. Saya minta dalil batu menghapus dosa itu mana? Ini. Gini Saya bacakan. Itu batu jadi hitam. Yang saya tanya, kamu bantah. batu Hadis yang saya menghapus bacakan dosa. kamu bantah. Yang saya baca tuh, tanya, tuduhan kalian, dalilnya dalilnya kau lagi live batu TikTok Ica. menghapuskan Udah, dosa. mana aku ini baca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan tidak mengerti apa-apa, Pen. Akan menghapus Tuduhan dosa. kalian batu menghapus dosa. Mana dalilnya? Ini. Kamu tidak paham apa-apa. Coba kita lihat. Ini tuyul. Ustaz Ahmad 534 tuyul. Yes, bacakan dalilnya. Bacakan dalilnya. Mencium rukunnya mani dan rukunnya aswad. Kami habis dosa sebab habis-habisnya. Itu tuyul. Mencium batu, bukan batu menghapus dosa. Bukan lemper batu. Ini apa ini? Menghapus dosa. Apa ini? Sekarang begini. Apa ini? Mengangkat batu. Misalnya nih, mengangkat batu menghasilkan duit. Dia bingung dia. Apakah duit Aku yang lagi mana? apakah batu yang Kamu lagi memberikan live. duit? Orang-orang ini kan aku gorila. Saya tanya sama Bu Ben. Ketika ada orang mengangkat batu, Ini menghapus dosa ini. itu upaya mengangkat batunya digaji duit. Pertanyaan saya, apakah batu yang menggajinya? Coba Ben. Belum gajian. Mantan istri. Tanggal tua. Minimal kamu masih sehat sedikit dari Belum gajian. Masih ada sisa-sisamu kan? Kamu masih bekerja. Nanti kamu batu tiba-tiba siuman. Aku di mana? Pertanyaan Aku saya, lagi TikTok. apakah batu yang Di mana? memberi Kamu uang, nggak siuman Ben? nih. Ini rukun Ben? aswad akan menghapus dosa Ben, sehabis-habisnya. Ini batu. Ini aswad batu. Mengangkat Lemper. batu, Bukan lemper. menghasilkan Ini aswad uang. batu. Oke, pertanyaan saya. Ini bukan lemper. Apakah Ini bukan batu lemper. yang memberikan uang? Batu. Ayo, Ben. Ini batu. Jawab, Ben. Ini menghapus dosa. Baca Saudara dong. Ben,
Bisa baca nggak kau? Ini baca ini. Batu menghasilkan uang. Baca sesuai dengan hadis yang memberikan dosa sehabis-habisnya ini. Baca dong. Hadis yang sesuai yang sudah sesuai itu coba teman-teman. Baca ini. Pemahaman kamu. Saya bongkar pemahaman kalian terhadap hadis. Ini baca tuyul. Mencium Hajar Aswad, mengangkat batu. Mencret semua. Kau mencret semua. Mencret kau hari ini. Nangis Bombay. Jangan turunin dia, jangan turunin dia. Penyembah batu jangan turunin. Ini yang memberikan duit, mengangkat batu. Ini asal. Saya nyanyi kau lagu Malolipa ya, atau CD Juta Telur Ratu. Gimana saya nyanyikan kau? CD Juta Telur Ratu, upace maduta. Mencret ya. Ini aswad batu atau lapet. Kalian sebenarnya sudah Ini paham aswad maksud saya. batu atau Kalian lapet. sudah paham. Ini Sekarang aswad boleh tidak batu saya atau lapet. Wakit, mencret. Kitab Yahudi, jangan bawa komitmen dong. Jawab hadis dengan hadis imanmu. Jawab, jawab imanmu. Jangan turunin dia. Kita kasih gosong. Biarin si kemarin di komalnya si Nanda dia lagi duit sama si Elis. Kita kasih gosong dia. Jangan turunin. Nah, kasih kiri saya. Tanyakan hal yang sama kepada dia. Apakah ayat tersebut dia percaya? Saya percaya dong. Percaya? Yes. Oke. Sekarang mengangkat batu. Apakah kau beriman kepada ayat tersebut, bro? Saya beriman. Tinggal dijawab aja Juma. Kamu beriman saja menghapus dosa atau tidak? Saya beriman. Sekarang keluaran Beriman batu bisa menghapus dosa. Kau beriman? Keluaran 29. Belakang batu itu menghapus dosa itu apa Juma? Boleh ditampilkan? Latar belakang batu itu menghapus dosa itu. Oke, yang lain suruh diam dulu, supaya Gak usah Ica, dia udah komitmen jangan baca kitab Yahudi, jangan mengemis. Kau jelaskan hadismu dulu. Kau yang bilang dari awal bom yang mau kitab Yahudi. Pengemis, saya lawan kau. Oh tadi pengemis, saya jelaskan kau mengemis kitab Yahudi. Islam tanpa tampilkan Keluaran 29 nomor 14 biar adil. Karena kami agama samawi. Yahudi agama samawi, Islam agama samawi. Kalian agama paganisme. Cici samawi penyebab kau samawi. Cici penyebab batu samawi. 14 Penyembah batu samawi. batu sangkar. Baca ya. Ya, silakan. Dasar penyembah batu. Firman Tuhan. Siap. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan Kau kotoran. pernah minta. Sebentar Harus. ya. saya jawab ya Ica ya, saya jawab. Diam. Sabar ya, saya baca dulu ya Diam. teman-teman. Minta tolong ya. Kita harus menghormati tamu kita di sini ya. Bluetooth disconnected. Oke, 29 ayat 14 di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Penghapus dosa. Oke, Jadi, silakan. tai sapi Biar saya korban jelaskan. penghapus dosa. Biar saya jelaskan. Kasih kiri saya. Biar bom Pipi, biar bom aja. Biar bom aja. Artinya bahwa tai sapi Tolong di mute. saya. Ya. Sudah diam, giliran saya yang jawab. Pertanyaan saya, tai sapi Sudah tenang, tidak. Ini bom ahlinya Alkitab, lu dengar ya. Dan orang Kristen di bawah dengar. Saya kasih jawaban. Di mute. Oke, silakan Pak. Ya, di dalam Keluaran 29, semua dengar. Imam besar dalam Keluaran itu adalah Harun. Oh dengar ya, Harun ya, itu imam besar. Baca dari ayat 13. Kemudian kau ambil dengar, aduh ini orang. Diam dong, jangan kayak anak kecil dong, intelek loh. Ya. Pertanyaan saya yang dijawab. Iya tunggu dulu. Nanti dijawab pertanyaannya. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut. Nah, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah, dengar, bakarlah di atas mesbah. Ayat 14. Tetapi daging lembu, dengar kata-kata tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar. Dengar dulu, di luar perkemahan itulah korban penghapusan dosa. Yang dimaksud ini kalau ada kata koma, itulah korban penghapusan dosa ada di ayat 13. Jangan botol, dengar. Saya jawab dengan kitab Imamat. Diam. Jangan begitu dong. Iya dengar dulu supaya kau paham. Imamat 3, imam besar adalah Harun. Kita bikin edukasi untuk orang. Imamat 3 ayat 4 sampai 6. Dengar ini. Dengar dulu. Dan lagi kedua pinggang. Berdasarkan apakah tai sapi menghapus dosa? Jawab.
Kau ada baca komanya enggak? Yang menghapus menghapus dosa bukan tai sapi. Iya, itu di ayat 13. Makanya dengar dulu saya jelaskan. Aduh, anak kecil ini. Mencret kau. Diam dulu, saya jawab dong. Kita kasih saya besar, Kita kasih saya besar. Kita kasih saya besar. Biarkan saja. Biar kita saya baca ya. Dan lagi kedua pinggang yang lemak, ini lemak dikali Keluaran 29 dan 13. Lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang. Nah, pinggang ada di Keluaran 13 tadi. Dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Pertanyaanmu, apakah tai itu menghapus dosa? Jawaban saya adalah kau baca baik-baik Alkitab. Di dalam Keluaran 29 ayat 13. Ya, dengar dulu, itu ada koma, botol. Iya, itulah menuju ke ayat 13. Ayat 13, botol. Kau dengar dulu. Iya, itulah di ayat 13, botol. Diam dulu. Tidak. Kau tadi bilang kau sudah tahu Yahudi. Saya sudah jawab ya. Saya sudah jawab. Sekarang kau jawab hadis. Kau biar mau dijelaskan, kau tetap tidak mau mengerti. Sekarang sudah ku jawab. Ayat 13-nya itu sudah jawabannya. Karena imam besar Harun. Kau mengemis, kitabmu mengemis tentang Musa dan Harun. Sekarang saya sudah jelaskan. Ayat 13-nya. Kau lihat ini baca. Kau dengar. Kepada kemudian engkau ambil segala lemak. Lihat ya. Lemak dan yang menutupi isi perut, umbai hati. Ya. Kedua buah pinggang dan segala lemak melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Dengar. Yang kau bilang itulah korban penghapus dosa, itu ada kata koma. Penghapus dosa itu di ayat 13 open. Terus yang daging yang tidak dipakai untuk persembahyan. Dengar dulu. Kau ini, dengar dulu bagaimana kau bisa mengerti. Semua kejang-kejang ya. Kau makan botol kejang-kejang ya. Orang Kristen buka botol kayak kau. Botol, kau dengar ya. Dengar. Botol, dengar dulu kalau anak liar. Di dalam kitab Imamat ya, 3 saya sudah jelaskan di Keluaran 29 ayat 13. Saya tahu ayat 14. Iya, saya tahu sebentar. Kau dengar ya. Ya, tetapi yang menghapus dosa itu ayat 13-nya. Dengar dulu, orang jawab. Botol. Dengar dulu. Kamu kan mau dengar jawaban. Oke? Bisa lemak, isi perut, umbai hati, daging pilihan. Lemak itu, dengar, kau lihat ya, lemak dan darah itu dalam kitab Imamat 3 ayat 17. Darah dalam tanpa korban darah tidak ada percikan darah itu tidak pengampunan dosa. Saya baca dalam kitab Imamat 3 ya. Kau dengar dulu. Lemak itu adalah keharuman bagi Allah. Makanya di situ diambil lemak. Ini orang tidak mau diskusi. Udah, kita lanjut ke hadis. Sini, saya serahkan silakan. Tadi saya diajak diskusi. Silakan. Ketawa dengan kebodohannya. Makanya baca Alkitab baik-baik. Gemis orang Yahudi. Suruh Allahmu kenapa ngambil Alkitab? Lemak atau sapi? Diam ya. Di dalam hadis Sahih Muslim, perhatiin di sini ya. 2634 Muslim 2634. Terima kasih bohongnya. Sudah kasih saya tidak perlu diperpanjang lagi teman-teman. Diam kemana kau lari takut lari. Inilah anak kecil coba penyembah setan. Bisa hapus dosa. Kita minta batu menghapus dosa, tak ada dalilnya. Kau mau cari remis, kau nggak dalilnya. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan. Di tubuh Yesus ada tai. 5 kali penyusuan Di saja. tubuh Yesus ada tai. Lalu Berarti tai Yesus itu ada ilahi bagi Kristen. Dan tadi congol Yesus mengakui itu saya. Bagaimana punya saya harus meninggalkan koma yang penuh dengan anak. Saya harus keluar meninggalkan koma yang penuh dengan anak dewa ini. Yang pasti bagi saya, saudara Kristen harus pahami berdasarkan Kolose 2 nomor 9, Kristen penyembah tai. Kristen penyembah tai. Karena Kolose 2 nomor 9 jelas seluruh tubuh Yesus kepenuhan secara teologis sebagai bisa nggak dibunyikan? berarti tainya Yesus adalah Tuhan bagi Kristen dia. Biji sakarnya Yesus adalah Tuhan bagi Kristen seperti Zuma. Kenapa kaitan kawan seperti Zuma? Dengan dia 2 menit. Mereka menuduh dia umat Islam menyembah ajaran hapus dosa. Saya minta kasih saya 2 menit dengan dia. Kenapa Justru kita menunjukkan. Bentar
Bang Juma. Kenapa Pendi? Kak Ica, kenapa punya teman seperti Tai Zuma, Kak sapi Ica? menghapus dosa. Ya, teman-teman, saya tidak betah di kandang binatang ini. Saya harus berdiri. Saya ada jadwal podcast. Ini sudah telat, saya jamnya sudah telat. Cuma dengan saya ada jadwal podcast di Ustadz dengan Wafi. saya belum Cuma. Berani kalau dengan saya 2 menit. Nanti ya. Saya harus mendaki dari kandang binatang ini. Penyembah batu sakar. Korban tebus dosa berarti dosa-dosa Kristen dihapuskan pakai tai Yesus. Yang menghapuskan dosa Kristen di atas salib adalah tai Yesus. Tai Yesus. Demikian salam NKRI. NKRI tai lu. Dasar babi lo kabur dia kalau ada kabur dia. NKRI lu pemecah NKRI. Dasar babi lo gua naik langsung kabur dia. Aduh. Lucu ya. Parah ya bocah guys. Parah. Kayak bocah. Dia rasa horor kali di sini kayaknya. Dia rasa kepanasan. Memang kalau Inggris itu kalau ada dia panas. Enggak, kalau aku naik kenapa Zuma harus kabur dulu? Tadi bisa tahan loh Zuma dengan 4 orang. Aturan gak usah naik ke BAB. Aku naik dia langsung minta turun pamit. Si Jum ini aduh, bocak dulu. Teman-teman ya, saya kira Zuma ini orang pintar. Rupanya benar apa yang dikatakan teman-teman saya dari Makassar. Zuma ini adalah tukang parkir waktu dulu. Setelah tukang parkir, karena dia ikut bela diri, ya, dia langsung jadi satpam, ya, gitu. Jadi boleh Ica, saya harus menjelaskan keluaran 29:14 ya. Ya teman-teman yang di bawah ya, untuk Kristen apologet muda, ingat baik-baik ini hanya Pak Bambam, ya silakan. Si Zuma Pak Bambam dapat sumber kehidupan daripada Tuhan Yesus. Derajatnya naik setelah dia membahas tentang nama Yesus. Sumber hidupnya dia dapatkan setelah dia membahas nama Yesus. Terkenalnya dia setelah dia membahas nama Yesus. Siapa si Zuma dulu? Tidak ada yang kenal. Tetapi begitu dia membawa nama Yesus, dia mulai dikenal. Nandar, tidak ada yang kenal Nandar dulu. Siapa sih Nandar? Yuniriva siapa? Nggak ada yang kenal. Tetapi mereka dapat sumber kehidupan setelah mereka membawa nama Yesus. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka saja yang dapat sumber dari Tuhan Yesus. Kita juga lebih daripada itu, ya. Christian Prince dapat 7.000 mas. Shalom Ica, shalom Pak Bombom, shalom semuanya. Shalom. Nah ini saya Oke, Kak Ica, terima kasih sudah dinaikkan. Teman-teman, yang saya komentarin itu gini. Ada Pak Bombom, ada CP masih berani. Ada Bang Pendi masih berani. Ada LK masih berani. Saya naik langsung, saya turun. Itu kenapa Zuma? Zuma. Karena nggak bisa nipu. Kenapa saya naik langsung turun itu? Teman-teman saya teman-teman ini kan bukan di luar sedikit ya, tapi ini kita mau bahas. Saya mau ada satu polemikus Bang CP, ingat nggak waktu di komalnya Bang CP ya? Ini siapa Aisyah nih? Islam apa Kristen? Si Ahmad sama si Rifa, ingat nggak yang dia menunjukkan gambar tidak senonoh itu? Iya, ingat. Bang CP ingat nggak? Nah, ini kan baru kasus yang anget-anget itu si Entok ya. Mungkin Rifa bisa kita masukin karena saya punya rekamannya. Waktu dia menunjukkan itu bolak-balik loh ya. 3 kali dia menunjukkan itu. Ya, yang gambar tidak senonoh Tuhan Yesus sama murid-murid sama pasukan Romawi. Teman-teman ingat nggak? Di Komal Bang CP. Iya, ingat. Nah, juga bisa itu. Nah, itu ya. Jadi mungkin setelah Entok kita akan ini dia ini. Ya. Iya, biar coba ya sebentar ya, coba aku sebentar. Saya juga ada rekamannya. Enggak, yang dia nih ya sebentar. Saya tunjukkan ya, Biar ya teman-teman ya. Dia bukan cuma sekali ya, 2 kali, hampir 3 kali dia menunjukkan gambar. Coba Kiamat, kalau yang begini gimana? Nah, supaya nanti polisi tahu dapat dari mana gambar itu. Ya, si Rifa menunjukkan itu. Ya, biar dia H2C harap cemas buat si Rifa. Ya, tadi dia ada di bawah. Bentar ya. Oh, si Rifa di bawah. Naik Rifa kalau berani. Ada Pak Bombom. Enggak akan dia naik. Mencret gitu. Saya nggak bakalan diskusi dan perempuan mereka. Pertama otaknya setengah, kedua mereka membawa sial. Itu kata hadisnya. Gua malas. BAB diturunkan dulu baru mereka naik. Ya BAB turun dulu lah kok BAB biar orang naik. Gua diam, gua imut. Iya. Mbak Ica, aku tolong digedekan Mbak Ica. Dalam budak dan Kristen tidak ada Tuhannya orang Kristen ini memerdekakan budak. Bahkan kata Paulus, hamba harus taat. Kita lihat ya apa yang dia tampilkan gambar. Waktu aku menunjukkan data
Dia mau menunjukkan data, lihat. Ya teman-teman tolong direkam, nanti yang mau minta fullnya saya kasih ya. Kita lihat Rifa ini menunjukkan data apa. Dan ini ya semoga dia setelah entok ya. Ya, matikan data. Iya, kalau diskusi. Kita lihat ya berapa kali dia menampilkan gambar ya teman-teman. Diskusi bukan. Sebentar teman-teman, nanti kita lihat ya berapa kali dia menampilkan gambar tidak senonoh ini ya. Oke ya, kita lanjut. Oh ya, pertanyaanku terakhir ini. Pertanyaanku tadi kan pertanyaanku baru satu kan Jamat. Kau kan dua pertanyaanmu, aku baru satu loh. Buat kali loh aku ya. Ini bukan pertanyaan, ini penegasan, ini pernyataan dulu. Bahwa di PB pun Tuhannya tidak memerdekakan budak. Tengok nih, hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Suruh nonggeng, suruh kayang. Nah, itulah kalian ajaran dan diri ya. Terus ini nih, aku bingung Tuhanmu yang minta upeti itu, apakah gini nanti aku gini nanti kiamat ya. Takutnya maaf kiamat ya, kan dalam wahyu kan Tuhanmu kan dikawini. Nah, lihat ya teman-teman, perhatikan ya. Dia menunjukkan gambar apa ini? Maaf ya kiamat, maaf. Bu, tapi itu dalam diskusi itu. Oke ya. Ya, berapa kali dia nampilkan ini, tolong ya teman-teman ya. Kalau minta yang full ada di saya. Tuh. Begini Bu, susah mau dilaporkan karena ini diskusi. Dua arah. Sulit. Tuhan kalian nanti kayak gini nggak? Kalau kesukaanmu ya kesukaan. Enggak, Bu, iya. Bu Aisyah, itu sulit Bu, karena itu lagi perdebatan. Julius itu yang bisa dilaporkan. Kalau si Rifa itu dalam perdebatan, itu sulit. Gini Bang Pendi, ya. Si Entok itu cuma menunjukkan foto, ya, ya. Kalau ini bukan foto lagi, ya. Pertanyaan itu sumbernya dari mana? Ibu nggak memahami hukum kan? Mono beda dengan berdebat, Bu. Nggak bisa, Bu. Kita ini gambar kayak begitu, Pak. Nggak bisa, Bu, percaya. Kami juga, saya pernah sekolah hukum, nggak bisa. Si Julius sudah dilaporkan, udah berapa kali, udah 2 kali, belum diproses juga. Iya. Cuma waktu itu cuma katanya iya nanti ini sudah masuk dari tahun lalu, udah hampir 2 tahun. Saya juga punya alam ininya dia, si Julius. Karena apa? Dia ngoceh sendiri. Dia tuh jelek-jelekin sampai sekarang. Coba lihat AMC-nya dia. Betul. Masih juga ya? Iya masih, dia framing sana sini, saya aja di framing kok. Sama dia. Itu nggak bisa dia. Berapa video saya? Kalau yang tadi nggak bisa Kak Ica, yang barusan Ibu Aisyah video saya tunjukkan itu nggak bisa, itu karena kalau bisa itu semua yang ada di Komal itu kena semua. Yes. Enggak, masalahnya gini Bang Pendi, si Julius itu sendiri video saya aja. Ya kalau si Julius bisa Pak, kalau si Julius bisa Pak. Video saya aja di framing, dipelintir sana pelintir sini, suruh laporkan saya, suruh tangkap saya, ada saya rekaman. Betul. Kalau si Julius Pak itu bisa, tapi kalau yang barusan Ibu Aisyah tunjukkan video itu kalau dilaporkan, kalau diproses semua yang ada di Komal itu diproses. Dipanggil itu nantinya. Iya, cuma masalahnya kan sampai sekarang nggak diproses-proses. Udah dibikin laporan, waktu itu bikin laporan sama siapa sih itu? Saya ada ada ininya kok, surat laporannya. Ya. Ada saya screenshot itu. Udah hampir 2 tahun lalu, 2 tahun lebih lah. Ya. Cuma nggak bisa diproses-proses. Ini nggak mau diproses Pak. Giliran yang ini kemarin ditangkap cepet benar. Ya karena Islam, karena itu satu Islam. faktor Gini, juga Kak Julius itu sudah nyata, Pendeta Moriwali lapor. Itu monolog loh. Iya. Sudah dilaporkan di Polres Surabaya, Jawa Timur. Enggak, Jawa Timur. Enggak, di Moriwali juga ada yang laporin Pak Bambang. Iya, ada banyak lapor, nggak bisa. Belum proses sampai sekarang. Bapak apalagi yang Rifa ada bukan monolog, ini berdebat, lebih tidak bisa. Nggak bisa. Kalau dalam ranah perdebatan tidak bisa, ya. Tapi kalau monolog kayak kayak MKC itu kan monolog, langsung dia. Nah si Julius udah dilaporin sama Pendeta Moriwali, terus ada satu lagi itu udah di Medan. Ada 2 laporan, iya di Medan. Nah itu tahu. Tapi apa prosesnya sampai sekarang? Bebas aja dia sampai sekarang ngoceh. Masih sampai sekarang training. Coba lihat deh di AMC. Saya aja habis. Lebih bagus tuh berdoa saja. Ibrani 10 ayat 30 dan 31, Roma 12 ayat 19. Serahkanlah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita berkuasa. Jelaskan dulu yang tadi Pak Bambang, luaran tadi. Oke, dan saya jelaskan ya. Itu berbicara tentang imam besar dalam tabernakel Keluaran 25 ya. Itu kan Keluaran 29 kan. Nah, jadi Keluaran 25 mulai dari Keluaran 25 sampai 31 tentang tabernakel. Nah, saya jelaskan dulu bukan tabernakel, tapi nanti malam juga saya jelaskan. Ini saya jelaskan saja, saya nggak boleh ambil Ica punya ruangan ya. Nah, kita baca. Saya ambil ayatnya. Bapak mau jelasin. Oke. Silakan biar saja sudah ntar ya. Saya kasih dulu, saya jelasin. Ini contohnya siapa namanya? Gracia Pedro langsung ditangkap.
Bentar Pak Raiwan biar kita. Oke, teman-teman perhatikan ya. Mereka bertanya, mereka hanya comot-comot ayat Alkitab. Di dalam kitab Keluaran ini, Keluaran 25 sampai selanjutnya, ini tentang tabernakel, tentang bagaimana Imam Harun memimpin. Perhatikan di sini ayat 13. Kemudian kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, berarti lemak ya, isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, ini daging yang di kedua buah pinggang ini, dan segala lemak yang melekat padanya. Nah, ini lemak yang diutamakan. Kenapa? Nanti saya jelaskan masalah lemak ya. Dan kau bakarlah di atas mesbah. Dibakar atas mesbah. Tetapi, ini kata tetapi ayat 14 ini, perhatikan ini. Tetapi berarti yang tidak dipersembahkan, paham ya? Tidak dipersembahkan. Tetapi daging lembu, jantan itu kulitnya, ini kulitnya termasuk kepala semua, tulang dan kotorannya. Kata kotorannya berarti masuk dalam kepala, kotoran-kotoran, tulang-tulangnya nggak diambil, termasuk daging-daging yang tidak diambil. Harus kau ya, jeroan, lambung, usus semua ya. Harus kau bakar habis dengan api di luar. Nah, ini di luar. Yang tadi semua dipersembahkan dalam buku itu, kalau saya gambar sebentar ya, nanti itu di dalam dibakar, ada ukupan namanya dupa itu ya. Nah, kalau ini di luar ini kan ada 3 ruang pelataran. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat bagaimana pemaparan argumentasi dan narasi dari masing-masing pendebat, dari teman-teman para apologet Kristen dan juga Ustadz Tsuma sendiri. Dan dari sini kita sendiri bisa memberikan penilaian dari setiap data dan narasi yang dibawakan oleh Ustadz Tsuma dan juga teman-teman para apologet Kristen. Dan saya melihat dan menilai, dari sini saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Ustadz Tsuma sama sekali tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang kekristenan, tentang Alkitab itu sendiri, yang dimana Ustadz Tsuma ini melontarkan suatu tuduhan bahwa kita orang Kristen merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran dari Rasul Paulus, bukan ajarannya Yesus. Yang dimana Ustadz Tsuma berasumsi dengan liar bahwa ajaran dari Rasul Paulus itu sangat bertentangan dengan ajaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Dari sini kita sudah melihat ternyata Ustadz Tsuma ini sangat-sangat tidak baik dalam membaca Alkitab, di mana dia hanya selalu saja mencomot-comot ayat Alkitab, membaca Alkitab itu sepenggal-sepenggal, dan dia tafsirkan secara liar, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Tetapi kalau kita melihat ketika para teman-teman para apologet Kristen bisa membantah setiap narasinya atau argumentasinya, pasti dia akan kepanasan, pasti dia akan emosi, merasa diri paling benar dan merasa diri dia yang paling menguasai suatu diskusi tersebut. Padahal pada kenyataannya Ustadz Tsuma ini ketika dia membahas tentang Alkitab, tentang kekristenan, sangat jauh sekali dari apa yang kita imani sebagai orang Kristen dan apa yang kita pelajari di dalam kekristenan itu sendiri. Kalau Ustadz Tsuma membaca Alkitab secara detail, teliti dengan baik, pasti dia akan mengerti dan memahami ajaran dari Rasul Paulus yang sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, semua itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus selama dia hidup di dunia. Dan hal inilah yang seharusnya dipahami oleh seorang Ustadz Tsuma. Bahkan Ustadz Tsuma sendiri melontarkan suatu pernyataan atau narasi bahwa bisa jadi bukan Yesus yang berjumpa dengan Rasul Paulus pada waktu perjalanannya dia menuju ke Damsyik seperti itu. Dan saran dari saya untuk Ustadz Tsuma, ada baiknya sebelum Ustadz Tsuma melontarkan tuduhan dan narasi liar bahwa kita orang Kristen pengikut ajaran Rasul Paulus dan ajaran Rasul Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus, sebaiknya Ustadz Tsuma mempelajari, memperdalam untuk mengenal lebih dalam lagi siapa sih Rasul Paulus itu. Memang kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu juga yang diajarkan oleh Yesus Kristus, seperti itu, dalam artian bahwa ajaran dari Rasul Paulus dan juga Yesus Kristus itu tidak bertentangan seperti itu, tapi ada kaitannya. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu dalam pengajarannya itu semuanya itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus selama dia hidup di dunia sampai dia terangkat ke surga, seperti itu Ustadz Tsuma. Dan kita melihat sebenarnya semua yang dijelaskan
oleh teman-teman para apologet Kristen itu sudah sangat baik, sudah sangat-sangat dengan gaya bahasa yang sederhana, yang seharusnya itu bisa kita mengerti seperti kita pahami ya. Tapi memang Ustadz Suma tetap keras ya dalam hal ini ya, entah mengapa dan apa yang terjadi dengan Ustadz Suma sehingga dia sangat menolak tentang apa yang disampaikan oleh orang Kristen itu sendiri. Oke ya, inilah yang jadi perhatian untuk kita semua sebagai orang percaya, untuk kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang masih ragu-ragu, bahkan setiap orang yang selalu saja melontarkan tuduhan-tuduhan liar tentang apa yang kita imani dan kita yakini seperti itu. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan membagikan satu renungan yang berkaitan dengan perjalanan dari seorang Rasul Paulus, yang dimana sebelum dia menjadi seorang rasul dan menjadi seorang pemberita kabar baik. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-18, di situ kita bisa melihat bagaimana perjalanan dan pertobatan dari seorang Saulus yang menjadi Paulus. Perlu kita ketahui bahwa Saulus ini merupakan orang yang sangat membenci kekristenan, sangat membenci tentang ajaran Kristus seperti itu. Maka dia bertekad dan berusaha untuk menganiaya dan juga membinasakan orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi perubahan yang sangat spektakuler, yang dimana ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menghukum, menganiaya orang-orang Kristen sana, Yesus Kristus berjumpa secara pribadi dengan dia. Dan perjumpaan itulah yang mengubahkan Rasul Paulus dari seorang penganiaya menjadi seorang pengikut dan pemberita yang sejati. Dan hal inilah yang membuat kita sebagai orang percaya melihat bagaimana ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi, perubahan itu ada dalam kehidupannya. Begitu juga kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita juga akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hal ini juga yang kita harapkan, yang kita inginkan terjadi kepada Ustadz Suma seperti itu. Kalau kita melihat ya perjalanan Rasul Paulus ini merupakan perjalanan yang bagi saya sangat memberkati saya. Dan saya juga bisa melalui perjalanannya ini mengintrospeksi diri saya. Apakah saya juga bisa dikatakan seorang Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati atau tidak seperti itu. Oke saudaraku, mungkin sekian video dan juga renungan dari saya di hari ini. Dan sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan setiap pergumulan mereka dijawab dan berkati oleh Tuhan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.